Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih melanjutkan seputar investasi emas, yaitu progres pembangunan rumah 2 lantai berkah investasi emas. Ini pengalamannya, yaitu yang pertama adalah belajar dulu, belajar investasi dari ke atas, terus action tentang emas, bagaimana seluk beluknya, tapi sambil action ya, sambil belajar, tidak banyak alasan untuk melakukan investasi ya. Jadi itu yang Pak B. Jadi investasinya adalah memang tradisional ya, dari emas dikumpulkan, baik itu tabungan maupun emas fisik, tapi emas batangan terutama, terus dikumpulkan nanti dijual atau di buyback untuk membeli sebuah sebidang tanah, terus nanti mengumpulkan lagi menjadi pembangunan sebuah rumah. Dan ini akan terus berlanjut. Semoga ini bermanfaat, menginspirasi dan mengedukasi buat semuanya. Agar apa? Agar terinspirasi untuk masa depan yang lebih cerah. Simak video selengkapnya, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Simak selengkapnya. Bertemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad Jubedi. Ini adalah masih proses atau progres pembangunan rumah 2 lantai dari berkah investasi emas untuk membangun rumah 2 lantai. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah proses pemasangan steker atau perancah yang menggunakan bambu dan juga menggunakan balok kayu atau bahasa Jawa adalah lakar ya. Ini adalah pemasangan steker yang nanti digunakan untuk beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah pada saat plesteran dan pengacian untuk landasan para pekerja. Yang kedua nanti adalah landasan yang paling atas, itu adalah landasan untuk sebagai scaffolding ya, atau sebagai penyangga untuk cordak beton. Kebetulan yang ini adalah nanti di atasnya, di lantai 2 adalah ada balkon dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Itu adalah untuk landasan cordak beton dan juga untuk landasan tulangan besi atau balok besi pada saat sebelum pengecoran. Nah, ya. Ini adalah prosesnya, yaitu menggunakan besi. Jadi ada di yang berdiri dan juga yang roboh gitu ya, maksudnya roboh itu ya. Ini ada besinya. Kebetulan ini bambunya lebih dari 12 meter ya. Ini ada 12 meter sehingga bangunan yang 11 meter itu masih sisa begitu. Ini tidak dipotong sehingga pada saat bekerja itu leluasa berjalan ke barat atau ke timur, berjalan wirawiri untuk proses pemasangan. Jadi ini kan dipasang dulu, nanti proses pemasangan backcasting, proses pemasangan besi, tulangan besi, proses pemasangan scaffolding atau bahasa Jawanya cagak gitu ya. Pada saat mau dicor ya, pemasangan tempat untuk cornya, landasan cornya misalnya triplek yang tebal gitu ya, atau belabak begitu. Ini adalah pada saat proses pemasangan steker dan juga atau steker atau perancah ya bahasanya ya, untuk proses pekerjaan yang nantinya dilanjutkan dengan berbagai pekerjaan yang lain. Ini ya, ini nanti memudahkan. Memang pertama memasang dulu dengan berbagai posisi ya. Ini posisi yang paling panjang ini karena di bawahnya agak curam gitu ya, jadi posisinya kuat dan dibantu dengan balok-balok kayu atau bahasa ini lakar ya, bahasa Jawanya itu balok-balok kayu yang dengan adalah 8 kali 15 gitu ya, kayaknya itu balok kayunya itu ya. Ini dimasukkan di atas, tadi ada nanti ada 3 ya, mungkin ya 3. Nah setelah itu kalau di lantai atas, kalau di lantai 2 tidak ada balkonnya, biasanya stegernya itu sangat tinggi. Mungkin 1 batang bambu tuh terus sampai atas gitu. Di proses pemasangannya, tukang dan para pekerjanya itu berjibaku untuk memasang steker atau perancah. Nah ini lagi betul-betul satu pohon bambu atau 1 batang bambu yang tidak dipotong begitu ya, hanya dibersihkan
cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya untuk dipasang. Nah, ini aja mengangkatnya harus menggunakan tangga ya biar tinggi ya. Nah, ini tinggi karena ini bangunan ini adalah 4 meter, dan kalau dari pondasinya mungkin sudah ada 7 meter kalau yang pojok itu ya. Kalau pondasi sini masuknya sekitar 2 meter begitu. Nah, ini perlu konsentrasi, perlu kerjasama yang baik agar dalam pemasangannya itu selain rapi, kuat dan juga aman. Nah, pada saat nanti pekerja itu pada bekerja, tukang pada bekerja, memlester, mengaci, nanti bahkan nanti memasang, ini kan nanti memasang juga jendela dan sebagainya, memasang backcasting, mengangkat besi ke atas, dan juga pada saat nanti proses pengecoran. Nanti setelah diaci, nanti proses pengecatan ya, juga harus memanfaatkan steker atau perancah yang dibuat ini, sehingga pembuatan ini bisa berguna bertahan lama begitu ya. Ini yang belakang ya guys ya, ini belakang juga sama, ini dibuat perancah juga, jadi melingkar gitu perancahnya atau stekernya itu melingkar. Dibuat juga dengan bambu atau bambu yang dipasang, ini 3 tuh dijepit ya, dijepit pakai kawat bendrat agar kuat ya, agar tidak, karena ini bentuknya bulat kan harus dijatuhkan biar kuat pada saat untuk berjalan para tukang itu aman begitu ya, dijepit dan juga sebagian dipaku pada steker yang tinggi. Nah, ini penampakannya dari pemasangan steker berguna untuk tadi itu. Yang pertama adalah untuk proses plesteran, pengacian, nanti juga pemasangan landasan untuk cordak beton, pemasangan besi bertulangnya, pada saat ngecor juga, pada saat kalau dipelamir memelamir, dan juga pengecatan ya, atau juga pemasangan yang lain, misalnya nanti memasang lampu dan sebagainya sebelum benar-benar dicopot. Untuk yang ini di depan ya guys ya, di teras ini juga sama, ini akan dipasang sepanjang 10 meter ya guys ya. Ini dipasang juga untuk nanti pemasangan backcasting, dan juga ini juga dipasang balkon yang mau di atasnya itu 1 meter begitu. Untuk kalau bahasanya adalah topi-topian atau balkon yang digunakan untuk kalau misalnya hujan tidak kena hujan sepenuhnya. Tuh, ini proses pemasangannya dibantu beberapa tukang, dibantu karena apa? Karena memang harus kuat, kuat dan aman. Ini nanti panjang bambunya full dari kiri ke kanan. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen ya, biar Pak B semangat terus berbagi konten inspiratif dan memotivasi Anda. Semoga Anda juga sukses dalam berkarya, bekerja, dan yang paling penting adalah cita-citanya tercapai. Misalnya ingin bangun rumah dengan cara salah satu adalah investasi emas, investasi yang aman, tidak begitu spot jantung ya, karena investasinya begitu beli simpan lupakan, atau nabung simpan lupakan. Nanti kalau sudah tujuannya tercapai baru nanti dicairkan. Bisa untuk beli tanah dulu, atau misalnya sudah cukup langsung beli rumah di perumahan, atau kalau mau bangun sesuai dengan keinginan ya membangun sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, desain sendiri, nanti beli bahan baku sendiri. Kalau beli bahan material kan sedikit-sedikit kan nggak apa-apa, tapi kalau beli tanah kan nggak mungkin beli 1 meter besok beli 2 meter, nggak mungkin. Misalnya minimal beli tanah 60 meter persegi kan harus sekali beli, katakanlah kalau 1 meternya 1 juta ya 60 juta. Kalau mau beli 100 meter persegi ya harus langsung 100 meter persegi, nggak bisa 1 meter nanti 1 meter lagi, nggak bisa. Tapi kalau emas bisa dikumpulkan 1 gram, 1 gram, 1 gram, setengah gram, setengah gram, setengah gram secara kontinu dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah prosesnya, ini masih proses, sehingga ini masih berjibaku untuk membuat steker di depan atau di teras. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.